Meski saat ini Li Meng memang mencoba untuk menolak ini semua, Shen Yuan tetap memaksa itu dan akhirnya Li Meng menerimanya. Shen Yuan juga mengatakan kau sudah seberisik ini padahal belum ku apa-apain. Suaramu juga sangat imut sekali yang membuatku semakin sulit untuk menahan ini semua. Li Meng benar-benar tak mampu untuk menahan laju dari Shen Yuan itu. Suara dan nafas Li Meng yang semakin berat membuat Shen Yuan semakin gencar untuk melancarkan serangannya. Gempuran dan gempuran dilakukan dan kini Li Meng yang langsung meminta kepada Shen Yuan untuk langsung dimainkan lagi. Li Meng memohon di tempat itu sehingga Shen Yuan benar-benar menyatu bersih itu semua. Shen Yuan memporak-porandakan pertahanan Li Meng itu dan permainan benar-benar luar biasa. Singkatnya 2 jam kemudian Shen Yuan dan Li Meng telah berhasil melakukan permainan yang menyenangkan. Shen Yuan menanyakan kepada Li Meng apakah dia sudah senang sekarang. Li Meng pun mengatakan, ya sudah lama aku tidak sepuas ini. Shen Yuan pun kini mengatakan apakah kau pernah punya partner lain sebelumnya? Kini Li Meng mengatakan, tidak pernah. Kau merupakan partner pertamaku dan aku tidak pernah melakukan hal seperti itu dengan mantanku. Li Meng juga memohon kepada Shen Yuan untuk merahasiakan ini dari kakaknya, karena jika kakaknya tahu soal ini semua itu jadi sangat berbahaya. Shen Yuan mengerti akan hal itu. Di sini Li Meng berkata dalam hatinya, walaupun ini bukan selingkuh secara emosional pada akhirnya Shen Yuan bukanlah milikku, dia adalah kakak iparku. Kalau kakak tahu dia pasti akan sangat kecewa. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan Li Xiao yang baru bangun dari tidurnya. Dia mencoba untuk pergi ke kamar mandi. Dengan adanya hal ini membuat Li Meng pun tahu ada gerakan dari kamar kakaknya itu, sehingga dia pun mulai ketakutan. Dia menyuruh Shen Yuan untuk bergegas keluar karena mereka takut akan ketahuan. Li Meng panik di sana tapi Shen Yuan sangat tenang sekali. Untungnya si kakak tidak masuk ke kamar mandi itu. Shen Yuan juga berkata dalam hatinya, dibandingkan dengan beberapa kali mengendap-endap di rumahnya Kak Lin, situasi kecil semacam ini tidak ada apa-apanya. Bisa dikatakan Shen Yuan sudah berpengalaman soal lingkungan seperti ini. Kemudian Li Meng berkata dalam hatinya, itu telah tertutup dan sepertinya kakak kembali ke kamarnya. Kemudian Shen Yuan mengatakan kepada Li Meng, bagaimana tentang itu tadi? Seperti naik roller coaster bukan? Kini Li Meng mengatakan, ini sama sekali tidak lucu, ini mengerikan. Kemudian Shen Yuan mengatakan, partnerku biasakanlah hal seperti ini. Di keesokan pagi Li Xiao mengatakan kepada Shen Yuan, kalau sudah bangun cuci mukamu dan gosok gigimu, sarapan sudah siap dan saat ini Shen Yuan tahu bau. Makanannya luar biasa sekali. Kemudian Shen Yuan memanggil Li Xiao sayang sehingga membuat Li Xiao sedikit terkejut akan hal itu karena ini sangat jarang ia dengar. Meskipun begitu dia suka akan panggilan ini. Li Xiao di sana mengatakan, ini masih terlalu pagi. Kalau adikku melihatnya akan jadi gawat, coba bersihkan dirimu. Shen Yuan mengerti akan hal itu setibanya di kamar mandi. Li Meng telah ada di sana dan ternyata Li Meng sudah menyiapkan sikat gigi untuk Shen Yuan. Shen Yuan mendekat begitu saja. Kini Li Meng mengatakan jika Shen Yuan liar sekali. Ekspresi berbeda ini membuat Shen Yuan berkata dalam hatinya, dia sangat berbeda. Dari kemarin malam dia masih tidak ada apapun. Dia benar-benar memperlakukan aku sebagai alat. Setelah itu mereka menyantap makanan dan sang adik ditegur oleh kakaknya karena pakaian yang digunakan. Dan Li Xiao di sana juga meminta maaf pada Li Meng tentang kehadiran Shen Yuan di sini yang bisa membuat Li Meng tidak nyaman. Namun Li Meng pun berkata, tidak masalah kak, serius aku benar-benar tidak mempermasalahkannya. Dengan segala yang terjadi ini kesepakatan dilakukan oleh mereka berdua itu dan sepertinya Shen Yuan disambut hangat di rumah ini. Kemudian ketika Li Xiao menatap ke arah Shen Yuan, dia tahu Shen Yuan begitu banyak makannya, seperti sedang sangat kelaparan. Li Meng pun tahu jika hal ini tentu saja karena permainan yang mereka lakukan tadi malam apalagi Shen Yuan harus menghadapi 2 gadis sekaligus. Itu pengeluaran energi yang sangat besar. Kemudian Shen Yuan berkata kepada Li Xiao itu, sayang kau membuat makanan terlalu enak, aku tidak pernah makan sarapan seenak ini seumur hidupku, aku sudah kenyang. Setelah itu ketika Li Meng masuk kamarnya, Li Xiao berkata dalam hatinya, kenapa Li Meng terlihat aneh? Kenapa dia tersipu? Apakah karena dia melihat Shen Yuan memelukku di dapur? Sebenarnya kalaupun dia melihatnya, dia tidak akan tersipu. Ini begitu aneh sekali. Beberapa saat kemudian, di jam 9:30 pagi di perusahaan Jiangfu, Shen Yuan menyuruh manajer Jia untuk menjelaskan semua yang ada ini. Jia mencoba berkata di sana, namun sebelum Jia mengatakan sesuatu Shen Yuan ternyata tahu kecurangan si Jia ini.
Manajer Jia mencoba untuk berdalih tapi tetap Shen Yuan mengatakan, "Kau telah mencuri uang perusahaanku lalu kamu nanya itu aman atau tidak?" Shen Yuan kemudian langsung mengatakan, "Kau dan orang-orang MU pergilah dari perusahaan ini dan katakan padaku semua yang kau tahu tentang semuanya." Jia terdiam begitu saja dan Shen Yuan mengatakan, "Kau mau jawab atau kau mau masuk ke penjara?" Kini Jia pun mengatakan, "Saya akan bicara Presiden Shen Yuan, saya akan katakan semuanya, dan lalu saya akan pergi." Dan dengan keadaan yang semacam ini Jia langsung menunjukkan seluruh rahasia internal. Saat ini Jia juga tahu Shen Yuan ini terampil, dia tidak langsung memecat Jia karena satu, dia menunggu seorang pewaris yang bisa mendorong profit pusat medis. Lalu yang kedua dia ingin mengekstrak informasi lintah lain melalui Jia. Kini Shen Yuan mengatakan kepada Jia, "Baiklah jangan diam saja di sana, ambil semua dokumenmu, aku tidak akan menyimpan salinannya, kita sudah selesai. Dataran ini memang luas tapi aku berharap kita tidak pernah bertemu lagi." Jia pun berkata dalam hatinya, Shen Yuan benar-benar seseorang yang ahli strategi. Jia tidak boleh meremehkan bos muda ini. Kemudian bertemulah Shen Yuan dengan sekretarisnya dan Shen Yuan menyuruhnya untuk berbicara. Sekretarisnya pun mengatakan kepada Shen Yuan itu, "Anda bilang mau menyewa tempat yang dekat dengan ini, lihat yang ini di bawah 2.500 bulan. Dan itu sudah termasuk biaya dan tarif. Bagaimana tentang ini?" Shen Yuan pun mengatakan, "Bagus sekali, ambil saja ini." Sekretarisnya pun mengerti akan hal itu dan dia akan menghubungi pemilik lahan dan menyelesaikan tanda tangan kontraknya. Kemudian Shen Yuan berkata dalam hatinya, "Sekarang kenapa Meng Lu tiba-tiba menelponku?" Dan Meng Lu terlihat menangis di dalam percakapan video call itu. Kemudian Shen Yuan menemui Meng Lu dan menanyakan kepada Meng Lu, "Kau ini kenapa? Aku sudah di sini dan kamu masih belum mengatakan apapun padaku. Kamu bukan orang yang menangis dan membuat drama. Katakanlah padaku jika tidak aku akan pergi." Meng Lu kemudian mengatakan kepada Shen Yuan itu, "Jangan pergi. Belakangan ini olahragamu tidak pernah melebihi 1 jam dan kau langsung pergi begitu saja lalu juga tidak ada hal baru yang terjadi di game. Apakah kau sudah tidak membutuhkanku lagi?" Di sini Shen Yuan mengatakan, "Kamu menangis hanya karena itu." Meng Lu pun mengatakan, "Ya apakah kamu tidak ingat kapan terakhir kali aku memanggilmu Daddy?" Shen Yuan pun tahu sudah lama dia tidak melakukan pertemuan dengan Meng Lu. Dan dia sadar jika dia sudah lama tidak memberikan perhatian kepada Meng Lu ini. Shen Yuan kemudian mengatakan kepada Meng Lu, "Hari ini aku sibuk mengurusi banyak hal di perusahaan. Kalau tidak membersihkan orang-orang tidak berguna itu dan membangun orang strukturnya, bagaimana bisa aku mengirimmu ke sana untuk bersinar?" Meng Lu yang mendengar itu mengatakan, "Apa maksudmu?" Shen Yuan pun mengatakan, "Rencana pengembangan atau prinsip center sudah dimulai. 2 cabang lainnya akan mengikuti. Mereka akan menyelesaikan itu dan periksa hasil mereka. Meng Lu sudah punya posisi resmi di sana nanti dan Meng Lu akan mendapatkan peran konsultan spesial dalam bidang sumber daya manusia dan perusahaan juga akan memberikan Meng Lu gaji bulanan." Meng Lu pun sangat berterima kasih kepada Shen Yuan itu. Shen Yuan menegaskan jika dia tidak akan pernah bisa melupakan si Meng Lu. Di sini juga Meng Lu pun mengatakan jika dia sangat memikirkan Shen Yuan sepanjang harinya dan bahkan dia langsung menunjukkan sesuatu kepada Shen Yuan itu. Meski Meng Lu menunjukkan sebuah keajaiban yang dimiliki pada tubuh manusia, namun Shen Yuan masih tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Tapi ketika Meng Lu semakin membiarkan ini terbuka begitu saja, Shen Yuan pun langsung menancapkan itu begitu saja dan langsung menyerang itu begitu saja karena Shen Yuan sudah merasa kasihan kepada si Meng Lu itu. Singkatnya 2 jam kemudian Shen Yuan mendapatkan kabar dari temannya untuk datang ke klub opening malam ini. Temannya telah mengumpulkan satu grup teman-teman lama mereka dan Shen Yuan sebagai pemegang saham harus muncul di sana. Singkat ceritanya tibalah Shen Yuan di klub itu dan di sana Shen Yuan datang dengan kepercayaan dirinya. Shen Yuan berkata dalam hatinya, cukup banyak orang dan kebanyakan dari mereka mungkin teman-temannya Liu Kang yang dipanggil. Kemudian Shen Yuan juga bertemu dengan rekan lainnya yaitu teman sekelasnya, Zhang Wing. Dia masuk di SMA Nanjing dan kampusnya juga di sini. Dia mengajak Shen Yuan untuk bertemu teman-teman lainnya, karena mereka sudah lama menunggu, mereka harus minum dengan puas. Saling sapa terjadi di sana dan pertemuan di antara mereka terjadi di tempat itu dan semuanya mengatakan jika Shen Yuan tambah ganteng akhir-akhir ini. Kemudian Shen Yuan menanyakan kepada rekannya di mana temannya satu lagi, pria itu pun mengatakan jika ada sesuatu yang harus diurusnya dan akan kembali setelahnya. Dia menyuruh kita untuk mulai minum dulu.
Di tengah kondisi yang semacam ini ada seorang wanita yang langsung menatap ke arah Shen Yuan itu. Wanita itu pun tahu beberapa orang di sini, bahkan tidak kelihatan kaya seperti Shen Yuan itu. Senyuan yang baru saja datang benar-benar bersinar. Di sana juga rekan dari Shen Yuan yaitu Bob mengatakan kepada Shen Yuan, kelihatannya kita berdua tidak bawa cewek dan aku dengar juga banyak cewek di kelas bahasa asing. Kenapa kau memanggilnya buat kemari? Kemudian Shen Yuan pun mengatakan, tidak perlu dilakukan. Di sini juga ada banyak wanita. Nanti kalau kau tertarik, pilih aja. Temannya pun mengatakan, kalau begitu bantu aku memilih yang mana yang kelihatan bagus. Shen Yuan mulai menatap para wanita dan ada wanita yang dia kenali di sana yaitu si gadis cosplay. Shen Yuan bertanya-tanya, kenapa dia ada di sini dan kelihatannya dia sedang membantu streamer untuk melakukan pekerjaan secara langsung. Shen pun sadar jika dia saat ini ingin melihat reaksi dari gadis itu kalau ada orang yang minta nomornya. Senyuan pun langsung menyuruh si Bob untuk bergegas melakukan itu semua, melakukan permintaan nomor itu, dan si rekan mengerti akan hal itu. Dia mulai melangkah maju. Dia tahu jika ini merupakan kualitas premium jadi dia harus berhasil. Gadis di tempat semacam ini biasanya tahu dengan jam tangan yang dia kenakan, yang berharga 300.000 yuan ini. Kali ini dia seharusnya bisa mengatasi ini dengan mudah, namun sayangnya ketika melakukan itu semua, dia gagal untuk mendapatkannya. Kemudian Bob mengatakan kepada Shen Yuan, influencer itu tadi bilang dia akan minum dengan kita setelah live streamingnya, dan si gadis lain bilang WeChat dia di-ban, tapi dia juga setuju untuk bergabung setelah semuanya itu. Di sini Shen Yuan tahu alasan macam apa itu. Biasanya semua orang di sini sangat materialistik dan tidak mungkin mereka akan menolak orang seperti Bob ini. Dan setengah jam kemudian ketika berada di kamar mandi, seniman disamperin oleh si gadis cosplay itu. Si gadis mengatakan kepada Shen Yuan, berhentilah berpura-pura, aku melihatmu tepat setelah kau masuk, kau hanya tidak menyadariku saja. Apakah kau sedang mengujiku? Mencoba mencari tahu, apakah aku adalah tipe yang bisa menambah orang aneh di WeChat? Jujur saja kalau kau tidak ada di sini aku sudah menambahkan dia. Shen Yuan kemudian mengatakan, apa yang kau bicarakan? Aku bahkan tidak menyadarimu. Barusan kalau aku melihatmu tadi aku pasti sudah memanggilmu. Di sini si gadis mengatakan, baiklah kalau begitu. Nanti ketika aku pergi ke tempat minum, sebaiknya aku bagaimana? Bersikap seolah kita sudah kenal atau seperti orang asing. Shen Yuan pun mengatakan, lakukan sesukamu. Aku tidak masalah dengan keduanya. Singkatnya mereka bergabung dalam grup itu dan di sana, mereka berdua menyapa rekan-rekan lainnya, dan obrolan hangat terjadi di sana. Si cosplay menatap ke arah Shen Yuan itu dan hari ini, resmi mereka berdua masuk dalam join pertemanan ini, mereka bersulang begitu saja. Dalam keadaan yang semacam ini Shen Yuan menanyakan kepada cewek itu, apakah dia minum atau tidak? Si cosplay mengatakan tidak sebenarnya kecuali jika kau mengajakku. Dan akhirnya mereka berdua minum. Di sana dia hanya minum satu saja dan dia sadar. Ketika minum itu rasanya seperti pahit, Shen Yuan pun mengatakan, sebenarnya ini minuman yang tidak ada alkoholnya, hampir tidak ada. Si wanita kemudian mengatakan kepada Shen Yuan itu, ngomong-ngomong juga, apakah kamu sudah melihat proposal aku? Kapan kau akan berinvestasi padaku? Shen Yuan kemudian mengatakan, kau tahu investasi media itu bukanlah investasi yang kecil dan kamu tidak punya fans. Bagaimana kau akan mendapatkan uang? Si wanita pun mengatakan, siapa bilang aku tidak punya fans? Aku hanya belum mulai streaming saja. Video terbaru aku jarang menggugahnya tapi aku masih punya 10.000 follower dan aku punya banyak teman cosplay. Mereka semua bisa jadi komunitas aku. Saat ini Shen Yuan tahu investasi media ini harus menunggu. Tak lama setelah itu, datanglah sosok dari teman dekat Shen Yuan dan dia pun ingin menyuruh Shen Yuan mendekat ke arah dirinya. Shen Yuan pergi ke sana. Dengan melihat hal ini semakin membuat si rekan iri kepada Shen Yuan. Shen Yuan kepedean di sana karena membawa gadis dan si gadis juga mengakui jika dia yang datang ke Shen Yuan karena si gadis sampai ingin memakannya. Sekarang dengan adanya reaksi yang semacam ini, membuat si rekan pun benar-benar sangat iri sekali. Dia dibuat kesel lagi oleh Shen Yuan itu.